Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan lanjutkan belajar Pautun. Video yang sebelumnya Bapak Ibu sudah belajar membuat akun di Pautun ya. Saya berharap Bapak Ibu semua sudah mempunyai akun di Pautun supaya nanti bisa langsung praktek. Sekarang kita masuk ke Google ya seperti biasanya. Kemudian klik di browser ini pautun.com ya, atau boleh di sini. Nah, setelah itu kita enter. Setelah kita enter, kita akan masuk. Kemudian klik ini ya. Ini, klik ini. Klik kanan, kemudian masuk di sini ya, masuk di. Nah, setelah diklik akan masuk di sini. Disinilah tempat Bapak Ibu nanti membuat kreasi. Nah, ini perhatikan ini adalah nama pemilik akun ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun, pasti di sini ada nama akun Google Bapak Ibu sekalian. Ini akun Google saya. Di sini tertulis namanya Mawar ya. Nah, inilah tempat kita nanti akan berkreasi. Kemudian di sini ada template-templatenya ya. Tapi karena kita akan membuat baru, maka saya akan klik yang blank ini. Klik yang blank ini ya. Kemudian nanti kita akan masuk ke studio Pautunnya. Nah, di sini. Ini yang blank ini. Karena dengan yang blank ini nanti kita akan lebih leluasa membuat karya, mau pilih background misalnya, kita bisa tentukan di sini. Jadi pilih yang blank ini ya. Nah, sebelum kita membuat, maka sebaiknya Bapak Ibu perlu tahu tool-tool apa saja yang ada di Pautun. Perhatikan ini adalah background. Kita klik background. Nah, ini background yang bisa kita pilih ya. Nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini ada yang premium ya. Nah, kita harus kalau pengen yang free ya, kita harus pakai yang free image. Nah, ini bisa jadi background nanti. Nah, ini akan muncul nanti beberapa pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih. Saya pilih yang free image ini menjadi backgroundnya ya. Nah, ini saya contoh saja dulu ya, supaya Bapak Ibu tahu dulu. Ini dengan klik ini, mungkin kita klik aja pilih salah satu. Misalnya kita pilih yang ini ya. Kita klik aja gambarnya yang mau kita pilih, maka dia akan masuk di sini menjadi background nanti ini. Nah, nanti boleh nanti Bapak Ibu ganti, caranya mengganti, klik ini ya. Kemudian ada gambar sampah ini, tinggal delete saja. Nah, dia akan hilang. Mungkin kita perlu ganti yang lain ya. Kemudian kita bisa juga background ini kita pilih dari media yang kita punya ya. Nih, klik yang media ini, my media. Klik segitiga bawah ini. Nah, kemudian pilih media yang sudah ada di sini. Ini yang sudah saya upload ya, media yang sudah saya upload di sini. Nah, kalau Bapak Ibu mau nambah lagi, bisa klik yang add media ini. Nah, add media, kemudian klik upload. Nah, upload akan masuk ke komputer Bapak Ibu sekalian ya. Kita tinggal pilih mau cari yang mana. Saya biasanya simpan di picture ya. Nah, kita bisa pilih yang mana. Nah, bisa pilih salah satu mungkin di sini. Nah, misalnya ini saya pilih yang satu ini, image ini ya. Silakan kalau udah masuk di sini kita klik open. Nah, kemudian dia akan masuk di sini. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini berarti kita menggunakan media yang ada di laptop kita. Nah, sementara ini kita delete dulu. Kita buang dulu ya, klik delete. Saya hanya ingin menjelaskan fiturnya dulu. Kemudian setelah background, ini tadi scene. Nah, scene ini ya. Ini scene. Layar ya, layar atau bagian tempat di mana kita akan nanti membuat karya ya. Nah, ini mungkin tidak cukup satu scene, kita akan nambah scene di sini.
begini ya, dan seterusnya kita akan tambah lagi dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita lanjutkan ke T ya, ada tulisan T, ini ada tag. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin menambahkan tulisan maka klik yang T. Ini ada add title, add subtitle, add body tag. Silakan mau pilih yang mana. Kalau yang mau yang tulisannya gede, yang add title. Kita tinggal ganti tag ini, tinggal ganti tulisan yang mau kita jadikan materi ya. Misalnya English lesson. Nah, kita bisa buat satu baris dengan cara memperpanjang ya. Kemudian kita bisa mengeditnya, mengedit fontnya di sini ya. Mau pilih font yang mana, kita bisa ubah di sini. Nah, ini mau pilih ganti yang mana? Mungkin ganti yang ini ya. Nah, maka akan berubah nanti fontnya sesuai yang kita pilih di sini. Kemudian begitu juga dengan ukuran ya. Kita klik aja di sini, ini setting ini, atau langsung di sini ukurannya. Kalau kurang besar kita bisa tambah, atau kebesaran kita bisa kurangi ya. Kemudian ini warna, warnanya kita ubah merah. Nah, kita ubah biru. Nah, kita tinggal pilih di sini ya. Kemudian ini settingan. Nah, ini settingannya lebih lengkap di sini, ada ukuran, ada font ya, ada ini ya, apa ini namanya, alineanya mau di tengah atau di pinggir, bisa pilih ini. Warna juga ada di sini. Opacity ini tingkat transparansinya ya, mau transparansi full 100% atau 50% aja. Nah, nanti bisa mempengaruhi transparansi apa yang ada di sini. Kemudian efek. Nah, efek ini mungkin mau yang pakai tangan seperti ini, mau yang per kata-kata yang di animasi begitu ya, atau yang kata-kata yang digerak-gerakkan seperti ini, atau ini ya, atau yang seperti ini. Nah, muncul hilang gitu ya. Atau mungkin kita coba yang pakai tangan ini. Setelah kita klik yang ini, kita klik enter. Ya. Kemudian jangan lupa kita klik save. Nah, coba kita play ya. Nah, ini cara mengatur durasinya, ini di sini. Perhatikan ini. Ini durasi di sini ya, Bapak Ibu. Berapa lama kita butuh menganimasi. Nah, ini kita ulangi lagi, dia harus ada di sini untuk dia bergerak mulai awal ya. Kemudian di detik keberapa tag kita muncul, ini bisa kita geser, mau di detik mulai awal ya. Kita bisa geser ke sana, atau mau muncul di terakhir, kita geser. Tapi sinnya ada di awal ini ya. Nah, ini berarti nanti tagnya ini akan muncul di sini, di detik ke berapa ini? Ke 5,5 detik ya. Nah, ini di sini nanti. Kemudian lamanya berapa? Ini animasinya, lamanya ini 10 detik. Dan ini bisa ditambah. Nah, ini klik yang tambah ini. Tapi tidak bisa lebih dari 20 detik. Coba ini kita klik semua. Nanti ini hanya akan mantok di 20 ya. Tidak bisa lebih. Ini untuk yang free ya. Jadi kalau untuk yang pro nanti bisa lebih panjang gitu ya. Ini kelebihannya yang pro. Nah, karena itu kita juga harus mengatur nanti dalam satu scene itu bisa 20 detik ini nutut nggak? Ya, jadi kita nanti mengkreasi di sini ini berapa banyak tag yang kita buat sesuai dengan lamanya durasinya ini. Ya, oke. Ini kita buat karena hanya satu scene atau satu tag itu saja. Kita mungkin nggak perlu banyak-banyak mungkin ya. Mungkin cukup hanya kita kurangi aja. Nah, mungkin hanya 5 atau 7 detik saja ini ya. Nah, kemudian tagnya coba jangan lupa ini digeser. Kapan tag ini keluar?
Ini bisa diletakkan di depan. Nah, ini dia akan keluar di detik ke-1 selama 6 dikurangi 1 berarti 6 selama 6 detik. Ya, coba kita preview. Nah, itu dia ya. Oke. Setelah itu kita lanjutkan dulu ya, mengenal fitur aja dulu. Setelah tag ini, kemudian ini adalah karakter ya. Ini yang karakter yang muncul ada di scene kita. Nah, ini pilih karakternya ini. Ini free nih ya. Coba kita pakai yang free nih. Kita bisa pilih karakternya yang mana. Nah, ini yang free yang ini ya. Tapi kalau kita juga, kalau saya juga pakai apa aja, nggak pakai yang free aja. Karena nanti ada tekniknya ya. Kalau yang kita pakai yang nggak free itu gimana caranya supaya kita bisa mendownload, karena kita nggak bisa mendownload di sini kalau kita pakai yang free. Tapi saya nanti punya triknya supaya kita bisa men-save animasi video yang udah kita buat di sini. Itu ada trik dan triknya nanti ya. Kita pakai yang ini mungkin ya. Nih ya. Ini sebenarnya nggak pro, ini yang pro ini ya. Ya nggak apa-apa, kita coba aja. Kita pilih. Ini mungkin ya. Nah, ini nanti bisa bergerak dia. Nah, seperti itu ya. Ini pro semua ini sebenarnya. Nah, dia ada di tengah atau mau ada di samping kiri atau mau di samping kanan, terserah. Tergantung kreativitas kita. Ya. Kemudian coba kita save dulu ya. Kemudian ini jangan lupa settingnya ini. Nah, ini tempat kita men-setting di kapan gambar ini muncul. Mungkin munculnya setelah tag ya. Nah, begini ya. Mungkin di sini atau mungkin agak sini dulu supaya animasi tagnya tadi lebih lama begitu. Kita letakkan aja di sini. Tapi jangan lupa ini digeser lagi ke depan supaya dia bergerak mulai awal. Ya. Kemudian kita save dulu. Kemudian kita preview. Klik di sini untuk di play dulu. Nah, ini kurang lama ini ya. Coba kita ulang lagi. Kita tambah aja durasinya karena ada gambar tambahan ini. Ya, misalnya ini munculnya di sini. Atau orangnya dulu di depan. Ya. Kemudian ini dimulai dari awal. Atau ini digeser gini supaya nggak terlalu lama. Tagnya di sini ya. Oke, kita save dulu. Setelah itu kita play di sini. Jangan lupa kalau mau di play ini harus diletakkan di depan sini ya. Dan selalu klik save supaya dia nggak hilang. Nah, ini ya. Oke. Nah, sementara ini dulu ya. Kita hanya ingin memperkenalkan tool-toolnya yang ada di sini. Ini, kemudian ada shape ini, kita mungkin mau menambah bentuk. Nah, ini bentuk apa aja ada di sini ya. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa mengeksplor sendiri. Saya kira yang penting tahu aja ya apa aja yang ada di sini. Yang mungkin diperlukan ya. Mungkin ini ada shape, ada grafik, ada yang lain mungkin ya. Ini seperti ini. Silahkan nanti Bapak Ibu tinggal pilih yang dibutuhkan yang mana ya. Ini grafik ini. Kemudian ini image. Perhatikan di saat klik dulu ini yang image. Image ini juga bisa menjadi layar dari ini ya. Layar dari scene kita di sini.
mungkin kita bisa pilih yang free image. Silahkan nanti dipilih yang free image. Nah, ini tadi sudah saya contohkan. Sebenarnya kalau mau pakai image yang ada di laptop bisa di sini ya tadi. Ini tinggal pilih, nanti bisa diklik salah satu, atau mau upload saja di sini seperti tadi sudah saya contohkan. Kemudian ini ada tanda ini ya. Ini adalah video. Jadi misalnya kita bisa menambahkan video di sini. Tinggal pilih apakah kita tambah video atau kita cukup scene flat saja ya, nggak pakai video. Silahkan, ini tergantung kreativitas. Jadi sekali lagi ini adalah aplikasi yang saya kira ini sangat luar biasa ya sebenarnya, terutama untuk Anda yang punya kreativitas tinggi di bidang desain ini, apalagi kalau punya passion ingin mengembangkan untuk yang profesional ya. Jadi sekarang ini zaman digital, Bapak Ibu kalau punya keahlian di bidang desain video, desain foto dan sebagainya, Bapak Ibu nanti bisa ya menjadi freelancer. Hitung-hitung sangu pensiun ya Bapak Ibu ya. Saya ini juga sebenarnya hanya iseng-iseng, tapi ya kok seneng ya, kok bagus gitu ya. Siapa tahu nanti nek pensiun saya bisa membuat lebih banyak begitu ya. Syukur-syukur nek laku saya jual gitu ya Bapak Ibu ya. Ini semua tergantung pilihan kita. Kalau untuk sementara ini saya membuat murni hanya karena saya ingin berbagi ya, dan terutama untuk membantu pembelajaran di kelas sebagai media pembelajaran di kelas supaya lebih menarik. Itu aja motivasinya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin menambahkan musik, atau mungkin saya contohkan yang video ini ya, kita pilih videonya yang mana ini, marketing video mungkin. Jadi ini sangat bagus sekali aplikasi ini. Maaf ya, ini saya bukan di hire ya, saya tidak di endorse oleh Pautun ya, tapi karena saya merasa ini adalah aplikasi yang bagus yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk membuat media pembelajaran. Jadi saya ingin share aja ini sebenarnya. Hitung-hitung bagi-bagi ilmu aja. Walaupun ya saya belum menguasai sepenuhnya ilmu yang ada di Pautun ini. Saya hanya punya ilmu sedikit, tapi saya ingin berbagi walaupun sedikit. Siapa tahu Bapak Ibu nanti bisa lebih jago dari saya ya. Karena terus mengembangkan, saya yakin Bapak Ibu bisa lebih jago nanti. Ini coba saya ambil salah satu aja video ini. Ini bagus sekali Bapak Ibu ya. Mungkin ini video ini bisa menjadi background juga ini. Nah, ini ya. Nah, ini animasinya seperti ini. Ini contoh gerakan videonya ini. Mungkin yang lain mungkin nanti bisa diubah-ubah sendiri nanti, apalagi kalau yang pro nanti ya. Ya, ini yang video. Kemudian ini ya, ini ada tanda sound ya ini. Inilah nanti yang akan mengisi suara ya. Suara bisa diambil dari sini. Nah, tapi juga bisa diambil dari My Music, dari instrumental atau instrumen yang ada di laptop Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu simpan. Jangan lupa kalau ini untuk tujuan komersil, Bapak Ibu harus menggunakan musik yang free lisensi ya. Kecuali kalau Bapak Ibu mau bayar ya, mau bayar yang musik yang berbayar itu boleh saja. Tapi saya pilih yang free biasanya. Jadi udah bebas. Kalau misalnya saya upload di YouTube itu nggak kena apa ya? Nggak kena ini banned gitu ya. Jadi kalau kita mau masukkan musik itu harus yang free. Di YouTube itu banyak yang free sebenarnya. Di sini juga ada yang free. Ini yang premium nih. Nah, ini jangan dipakai kalau yang ini. Ini nanti nggak bisa digunakan. Cari yang free aja ya. Nah, ini coba ini saya contohkan aja yang sound ini ya. Supaya tahu nanti. Nah, ini ya. Jangan yang premium supaya Bapak Ibu nanti. Nah, ini yang free aja nih. Oh, jangan ini. Dia pakai yang free aja. Ini yang free ya. Free sound ya. Kita buka yang free ya.
Kita bisa pilih mau yang happy atau yang dramatik. Nah ini ya, coba kita pilih salah satu aja. Misalnya kita pilih yang ini, Viral Brand. Coba kita dengarkan dulu bagaimana musiknya. Oke, kalau kita gunakan maka klik ini ya, use ya. Nah, udah tercentang, dia udah masuk di sini. Ya. Ini apa yang membuat lebih menarik lagi videonya ya. Ini untuk mengkontrol. Nih kalau mau lihat sudah masuk. Ya, oke. Kita save dulu ya. Coba kita, oh ini kita delete aja, ini kok kosong ini ya. Oke, sini ya. Coba kita mulai dari sini, kita ulang ya. Kemudian ada ini. Nah, ini spesial apa ini? Coba kita buka. Oh, ini bisa ada apa ya? Apa background yang isinya itu event-event spesial ya. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu explore sendiri. Saya kira itu dulu ya. Nanti Bapak Ibu boleh mulai mencoba-coba untuk membuat ya. Nanti boleh ditunjukkan ke saya atau boleh di apa ya, kalau ada kendala boleh nanti bisa bertanya ke saya ya. Saya kira itu dulu ya Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti penjelasan ini, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu bisa langsung praktek ya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.